sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Dalam sholat syariat ada sholat thariqah, bergerak nina, bergerak sholat syariat. Di dalam bergerak kita beringat lawan zatnya itu, berarti kita juga sholat thariqah. Ada dua sudah ya. Setelah di dalam sholat syariat ada sholat thariqah, di dalam sholat thariqah ada sholat hakikat. Sholat hakikat ini seperti apa? Setelah tadi beringat zatnya, setelah kita ingat zat, oh ini semua karena zatnya Allah. Disitulah diharapkan kita pana bizat. Pana bizat. Artinya pana bizat ini jangan lagi merasa ada diri. Jangan lagi merasa ada di diri. Artinya kita ini sudah menyaksikan Tuhan melalui zatnya yang berdiri tegak, dikatakan Allahu Akbar. Nang dikapani itu bisa berdiri kah? Ada bisa. Ya kah? Mau berjalan aja digotongnya. Paham gak pian? Di dalam sholat syariat harus ada sholat thariqahnya. Kalau kada batal, artinya begitu kita berdiri tegak, selain kita menjalankan syariatnya, kita harus menjalankan sholat thariqah. Hati ini harus beringat lawan Tuhan. Jangan kemana-mana. Paham gak pian? Lawan zatnya, bukan namanya. Kita kadang menyembah nama. Tuhan itu bukan nama. Nama ini supaya menjohirkan Tuhan dikenal. Paham gak pian? Yang Allah alif lam lam ha.
wah kalau ke toilet jangan dibawa. Nah, paham nggak pian? Ini adab maksudnya, adab. Tapi kita jangan menyembah nama. Yang harus kita sembah yang mempunyai nama. Kayak apa guru caranya? Caranya pian harus bisa memesrakan. Nah, memesrakan itu ya di sholat hakikat ini tadi. Artinya memesrakan itu lebur keakuan itu yang ada di dalam diri kita kepada kebesaran zat yang meliputi diri kita. Paham nggak pian? Nah, meleburnya kayak apa? Turun naik napas pian nih. Dikatakan ibadahnya Muhammad turun napas pian ini harus dipahami, ya. Jadi setelah beringat dimesrakan supaya kita tidak nampak keakuan diri ketika sholat melalui napas yang keluar masuk tadi, ya. Tapi jangan dilapaskan setelah kenal, cukup dirasakan. Paham gak pian? Di sholat ini pian juga merasai supaya lebur keakuan diri pian nih. Kalau sudah lebur, nanti yang puncaknya kita bertubuhkan Tuhan. Sholat di dalam sholat hakikat harus ada sholat makrifat. Kalau pian nih sholat belum bertubuh Tuhan, belum diterima pian. Karena apa? Ketika yang sholat ini masih makhluk, tidak mungkin bertemu dengan yang kodim. Makhluk ini sifatnya baharu, muhaddas. Paham nggak pian? Dan yang tadi yang saya katakan, yang bertubuh Tuhan, hati-hati ya, saya jelaskan. Kita bukan mengaku menjadi itu. Bertubuh Tuhan itu artinya adanya alam semesta dan diri kita dari Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat. Nur Zat atau Zat mutlak itulah diri itu, karena dizohirkan dari Tuhan itu artinya tubuh ini milik Tuhan, tapi jangan mengaku menjadi itu. Pian cukup tahu supaya kada pian akui itu milik pian, maka nanti husnul insyaallah. Paham nggak pian? Tubuh Tuhan itu artinya yang ada, yang wujud, la maujud bihaqi. Paham nggak pian nih? Bukan kita mengaku menjadi Tuhan, kada, ya. Batu itu nada lapasnya Allah. Pian pernah lihat ya? Pohon berlafaz Allah. Kadang-kadang awan tuh juga berlafaz berani mereka, tapi kada bicara, menyatakan aja. Kita pun juga berlafaz hakikatnya jasad, tubuh, badan jasmani ini lafaznya Allah juga, tapi jangan disebut. Salah kalau disebut. Cukup tahu, rasanya aja. Paham gak pian nih? Disitulah ketika kita sudah bertubuh Tuhan, disitulah sholat kita sempurna. Paham gak pian? Tubuh Tuhan artinya kita ini sudah mengenal
yang wujud, yang zahir, yang batin dari Tuhan juga, bukan kita. Kita bukan mengaku menjadi itu, bukan mengaku menjadi itu. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya mengenali. Harusnya kita ini berakhlak, bersifat sifatnya Tuhan, bukan berakhlak seperti hewan, bukan berakhlak seperti setan. Karena hakikatnya yang di luar-luar itu kan pancaran daripada diri kita sendiri. Kalau pian masih takut hantu, berarti pian ini masih Soalnya di dalam qalbu tidak mungkin terisi dua jenis. Kalau inyak ke dunia, berarti kada ada tempat untuk Tuhan. Kalau isinya penuh Tuhan, kada ada tempat untuk dunia. Pian ini sendirian kah? Di dalam hutan kah? Sedang ada masalah kah? Pian ini tetap merasa tenang, tetap merasa nyaman, tetap merasa bahagia karena pian beserta Tuhan. Oleh sebab itu para wali itu tidak mempunyai ketakutan di dalam karena para wali itu selalu beserta Tuhan. Ya Allah, paham gak pian? Jadi wali itu mudah, jalannya sudah ulun padahkan pada pian. Wali itu mudah, tapi tanggung jawabnya. Jadi harus dirubah dulu. Kita punya sholat kayak apa? Jangan buruk sangka dengan Tuhan. Sudah sekian tahun saya sholat, hidup saya masih menderita. Nah, ayo baiki supaya kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Dunia bukan tujuan kita. Percaya kakak pian. Pian ini ditungguin emas, ditungguin mobil, ditungguin uang itu 1 miliar umpama. Dipenuhi kekayaan pian ini. Hati pian kada bisa tenang. Percaya ulun. Yang membuat hati kita tenang ketika kita bersama Tuhan. Dan bujur. Makanya ulun pesan, kalau sudah piannya belajar di ilmu ketuhanan ini, pian ulun pesan jangan khawatir masalah rezeki. Baiki sholat pian aja. Jangan ditinggalkan. Yang bujur-bujur sholatnya. Dalam sholat syariat harus ada sholat thorikohnya. Di dalam sholat thorikohnya harus ada sholat hakikatnya. Di dalam sholat hakikat harus pian bertubuh Tuhan. Bukan mengaku jadi Tuhan ya. Paham gak pian? Pian sudah sekarang dibuka nih rahasia. Pian kemana-mana itu kan bismillah. Kalau keluar rumah bismillah, naik motor bismillah, bekerja bismillah, beserta Allah kah kada pian? Kayak gitu pertanyaannya. Karena zikrullah, zikir, ingat kepada Allah itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar lafaz, bukan sekedar pujian, bukan sekedar yang keluar dari lisan. Pian begancangan la ilaha illallah, bertemu dengan setan juga. Kenapa pian behimat la ilaha illallah, hati pian rigat masih kotor. Zikrullah itu mengingat,
bukan dengan lisan. Kalau belisan itu tujuannya untuk mengingatkan jasad supaya ingat lawan Allah. Itu dizikirkan, itu dilafazkan, tujuannya nangkai itu supaya jasad ini beringat sama Allah. Tapi kebanyakan apa? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.